Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du wa ba'da at-tahiyyah. Bagarqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qa'irin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita senantiasa diberikan kenikmatan iman dan Islam kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama istiqamah dalam ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita paduka alam, junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ujma di hari kiamat nanti. Hadirin pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang cerita para nabi dan rasul, yang mana pada dalam kesempatan ini kita akan menceritakan tentang Nabi Allah Idris alaihissalam, yang mana salah satu kita mengimani tentang percaya dengan kepada nabi-nabi Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini, yang mana Allah menurunkan para nabi dan rasul ini sebanyak 113 nabi dan rasul, dan yang wajib kita ketahui yaitu berjumlah 25 nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada kali ini kita akan menceritakan tentang Nabi Allah Idris alaihissalam, yang mana Nabi Allah Idris alaihissalam ini merupakan salah satu nabi yang mewarisi banyak pengetahuan dan masih berguna hingga saat ini di muka bumi ini. Kenabian ini perlu diimani oleh umat Islam karena bentuknya ketakwaan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat bahwa secara garis besar keturunan Idris alaihissalam ini memiliki jarak 6 generasi dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan urutannya yaitu yang pertama Nabi Allah Adam, Nabi Syed, Anush, Kinan, Mihlail, Yarid, dan juga kemudian yang terakhir yaitu Nabi Allah Idris alaihissalam. Nama Idris ini berasal dari kata darosa yang berarti belajar. Sebab Nabi Idris ini dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta ini. Jadi kalau kita giat dalam belajar, insya Allah apa yang kita niatkan dan apa yang kita cita-citakan, insya Allah bentuk kita mengikuti mengikuti Nabi Allah Idris alaihissalam yang beliau sangat gemar, yaitu dengan pendidikan dan juga beberapa mengkaji tentang fenomena alam ini. Nabi Allah Idris alaihissalam ini hidup di muka bumi ini yaitu selama 345 tahun. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Babilonia, yang sekarang kita bisa lihat yaitu terletak di Irak, dan Mesir juga pun beliau berdakwah.
Dan Nabiullah Idris alaihissalam ini adalah manusia yang pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril alaihissalam ketika dirinya menginjak umur 82 tahun. Dan kita lihat bahwa silsilah Nabiullah Idris alaihissalam ini merupakan keturunan dari Nabiullah Adam yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Idris yaitu pada surat Al-Maryam ayat 56 dan 57 yang berbunyi wazkur fil kitab Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Allah Idris alaihissalam yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyan, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang paling tinggi. Namun demikian ada beberapa pendapat mengenai riwayat Nabiullah Idris alaihissalam, apakah dia masih hidup dan apakah dia sudah wafat. Dan ini beberapa pendapat ulama yang masyhur mengatakan bahwa Nabiullah Idris alaihissalam ini Allah angkat ke atas langit dan Allah masukkan ke dalam surga, ya. Dan sebelumnya Allah mewafatkan dan Allah masukkan lagi Nabiullah Idris ke dalam surga, dan sampai saat ini pun beliau masih berada di dalam surga. Dan juga ada beberapa dari pendapat yaitu dari kitab tafsir Jalalain, ya, yaitu dalam konteks ayat warafa'nahu makanan 'aliyan. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, dan ia masih tetap hidup sampai sekarang, bertempat di langit keempat atau keenam dan atau ketujuh, dan berada di dalam surga, dan ia dimasukkan ke dalam surga setelah terlebih dahulu mencicipi rasanya mati, lalu dihidupkan kembali. Setelah itu ia tidak mau keluar lagi dari dalam surga. Ini menurut Ibnu Katsir, ya, menurut tafsir Jalalain, ya. Hadirin pemirsa As-Siddiq Rifqi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam silsilah Nabiullah Idris alaihissalam ini beliau adalah merupakan keturunan dari Nabi Adam yang pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala setelah Nabiullah Adam dan Syed. Hal ini diterangkan, ya, di dalam surat Maryam yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya bacakan. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka tentang kisah Nabiullah Idris alaihissalam, sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan juga kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Dalam berdakwah ini Nabiullah Idris alaihissalam ini di Babilonia hingga Mesir. Pada mulanya Nabiullah Idris alaihissalam ini diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama di Babilonia, yaitu di Irak. Dan Nabiullah Idris alaihissalam merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal soleh, seperti halnya yang diceritakan dalam beberapa riwayat tentang beliau. Namun akhirnya dia hijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh Nabiullah Idris dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah dan juga selalu melakukan perbuatan hal yang baik. Bahkan setiap nabi dan rasul yang Allah utus itu mempunyai sifat yang sangat mulia, yang mana dijelaskan dalam Aqidatul Awam, arsala rasula
zawil fatona bisidiki wa tablighi wal amanah. Jadi para rasul itu mempunyai sifat amanah, ya, tabligh, fatona, ya. Ini adalah sifat yang dipunyai oleh para rasul dan nabi. Nabiullah Idris alaihissalam ini juga beberapa pendapat beliau juga disebut sebagai singanya Allah. Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal dengan pribadi yang tak pernah merasa takut ketika beliau berhadapan dengan umatnya yang menentangnya. Oleh karena itu beliau digelari dengan singanya Allah. Dan Nabi Allah Idris juga seorang pemaaf dan tidak pernah sombong. Bahkan Allah memberinya gelar Asadul Usud, yang artinya tidak pernah berputus asa ketika Allah memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Hadirin pemirsa TV As-Siddiqiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabiullah Idris kepada umat manusia. Yang pertama, sebelum beliau meninggal, Nabiullah Idris alaihissalam banyak memberikan pesan kepada umat manusia. Pesan-pesan tersebut berisikan ajaran-ajaran agama agar manusia hidup lebih baik, yang mana diantaranya yaitu sholat jenazah sebagai bentuk penghormatan, karena pemberi syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai amal dan perbuatan, dia juga mengingatkan kaumnya bahwa sebesar apapun rasa syukur yang kita ucapkan tidak akan mampu menandingi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Selain itu juga Nabiullah Idris mengingatkan untuk umat manusia untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas untuk sholat, puasa, dan mentaati semua perintahnya serta menjauhi larangannya. Kemudian juga umat manusia diminta untuk menghindari hasad, dengki kepada sesama manusia yang mendapatkan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, untuk tentang Nabiullah Idris dikenal sangat cerdas dalam berpengetahuan luas. Nabiullah Idris adalah merupakan manusia yang pertama yang membaca dan menulis. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq. Surat tersebut mengisahkan Nabiullah Idris alaihissalam adalah manusia yang pertama mengajarkan cara menulis dan membaca kepada umat manusia. Dan Allah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang berlimpah selain membaca dan menulis. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada hari ini, ya. Mungkin ada yang kurang dalam segi penjelasannya ataupun kurang tepat. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari kami yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami selaku al-fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.